Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh karena kasih-Nya pagi ini kita masih bersama-sama untuk menerima kasih anugerah Tuhan yang pengajar firman Tuhan. Dia yang layak kita muliakan, Dia yang layak kita tinggikan. Punya rancangan yang sempurna untuk hidup kita. Kembali saya ingatkan bagaimana kondisi dunia saat ini. Kondisi umat manusia pada umumnya, negara, bangsa, suku, kaum, bahasa di muka bumi sedang dalam kondisi yang tidak pasti. Pemimpin-pemimpin bangsa sedang berupaya bagaimana melindungi, bagaimana bertindak untuk membangun sebuah kesejahteraan bagi umat, bagi warga negaranya. Tetapi kita perlu tahu, kita perlu pahami apa yang diupayakan oleh pemimpin-pemimpin bangsa di dunia. Itu hanya suatu upaya yang bisa dilihat oleh mata. Upaya mereka adalah upaya bagaimana manusia itu bisa hidup dalam tinjauan materi lebih baik. Hidup dalam tinjauan materi lebih mapan. Hidup dalam tinjauan materi lebih bermartabat. Tinjauan materi. Tetapi manusia itu tidak cukup hidup di dalam materi. Materi itu sepertiga. Yang 2/3 ini harus kembali kepada kekekalan. Yang 1/3 dikatakan harus kembali ke tanah. Bukan tanah perjanjian. Tanah, debu tanah itu. Sehingga sehebat apapun manusia, segigih apapun saudara berjuang, berupaya, kerja keras untuk materi itu, casing. Kita harus paham bahwa casingmu itu harus balik ke tanah, kan gitu. Di balik casingmu itu ada tubuh jiwani, tubuh batinnya, yang dimana perjalanannya tidak akan terhenti sesaat casing itu balik ke tanah. Karena perjalanan batiniah ini tidak terhenti sesaat casingmu balik ke tanah, maka dari situ kita harus berpikir, untuk apa kita bersusah payah sebenarnya? Sejauh mana susah payah jerih lelah kita selama ini? Mari kita belajar jujur kepada Tuhan. Seberapa waktu, seberapa energi, seberapa materi yang saudara arahkan untuk menghantar
manusia batiniah itu. Atau aktivitasmu, jerih lelahmu selama ini terfokus kepada casing tanah. Yang seindah apapun kamarmu, seindah apapun mobilmu, semewah apapun tempat tidurmu, iku tok tinggal geledak balik nang lubang. Iku gak iso ditolak. Dan waktunya tidak diketahui. Itu rahasianya Tuhan. Kalau sampai 70 atau lebih dari itu bonus dari Tuhan. Tetapi siapa yang tahu kalau saudara sampai umur 70? Siapa yang tahu kalau umurmu sampai 80? Nggak ada yang ngerti. Orang habis ngobrol, habis khotbah, tahu-tahu besoknya sudah harus dimakamkan juga banyak. Kalau itu menjadi rahasianya Tuhan, menjadi teka-tekinya Tuhan, dari kapan casing itu balik ke tanah, tidak ada yang ngerti. Kalau itu menjadi rahasianya Tuhan, sekarang betapa sucinya kita harus hidup. Tuhan katakan begitu. Betapa kudusnya kita harus hidup setiap saat. Bertumbuh menjadi kuat, penuh hikmat, kasih karunia Allah, sampai menjadi berkat di tengah-tengah kegoncangan. Itu bukan suatu yang mudah. Bagaimana kita bertumbuh menjadi kuat di dalam hikmat dan marifat Allah? Bagaimana kita bertumbuh di dalam kasih karunia Allah? Bagaimana kita menjadi berkat di tengah-tengah kegoncangan? Ini perlu waktu panjang, dari tahapan kepada tahapan, level 1, level 2, dan terus ini harus diikuti dengan setia, dengan bertekun, sampai-sampai kalau kita sampai kepada hukum yang ditetapkan Tuhan untuk hidup kita, gereja Tuhan, tak bisa imam-imam yang rajani, tak bisa gereja sedang tubuh Kristus, satu saat harus sampai kepada puncak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Ini poin pertama. Poin kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini sebenarnya yang menjadi pakaian mempelai. Ini sebenarnya yang menjadi jubah yang digambarkan Wahyu pasal 12, laksana matahari, bulan dan bintang. Untuk mencapai tahbisan yang demikian, itu tidak bisa kita hanya mendengar diskusi, apalagi diskusinya cenderung nanti mencari-cari soal. Tahbisan gereja Tuhan dalam kapasitas sebagai mempelainya Tuhan dengan kostum yang serba terang adalah satu tahbisan yang dibangun. Karir tahbisan itu dibangun dengan sebuah kesetiaan, dengan sebuah ketaatan. Itu kan tidak mudah. Membangun kesetiaan, membangun ketaatan itu sesuatu yang tidak mudah. Hari Rabu kita mendengar firman bagaimana ketika umat kekasihnya yaitu Israel
pada cinta mula-mula. Cinta mula-mula itu indah. Berjalan tidak ada fasilitas, indah. Kudus menjadi yang sulung di hadapan Tuhan. Itu cinta mula-mula. Tidak ada apa-apa dikatakan padang yang gersang tandus dijalani dalam kondisi seperti itu masih bisa membangun kesatuan. Padahal tidak ada fasilitas yang mencukupi, yang memadai. Tandus, padang tandus. Tuhan membawa kekasihnya itu ke tempat, ke tanah perjanjian. Yang dijanjikan Tuhan dalam kata ini, kekasihnya itu ditempatkan pada posisi mulai mapan. Hati-hati, pasangan-pasangan nikah, keluarga-keluarga muda, kalau saudara sudah dinilai orang atau saudara merasa wis mampan, kalau sudah ada perasaan puji Tuhan kita wis mapan, hati-hati jangan terjebak. Dari situ nanti akan muncul kecurangan demi kecurangan. Apakah model seperti itu, model kayak Israel itu sampai pada akhir zaman tambah nemen? Tadi saya katakan pemimpin-pemimpin bangsa merindukan rakyatnya hidup mapan. Para politikus, bukan tikus, politikus yang sekarang sedang ngumbar janji kepada masyarakat. Mereka selalu menjanjikan satu kondisi yang mapan, lambene ngomong-ngomong, mulutnya menyuarakan suara-suara kebaikan, suara-suara kemapanan bagi rakyat kalau mau memilihnya. Padahal dirinya sendiri sekalipun ngumbar rancangan, ngumbar janji, dia tidak ngerti rancangan Tuhan. Amin. Amin. Bahaya. Seperti apa pemimpin yang diperkenan Tuhan? Ini akan semakin hangat, semakin panas. Kalau orang sudah saling menyudutkan, saling menjelekkan, saling memfitnah, lah pemfitnah itu justru malah tidak akan direstui Tuhan, tidak akan diperkenan Tuhan. Media sosial, televisi mulai ramai semarak dengan diskusi-diskusi yang membuat masyarakat umum menengah ke bawah itu pusing. Lebih baik tidak nonton TV, lebih baik tidak membuka HP, urusan politik seperti ini. Kenyataannya pemimpin bangsa, calon-calon pemimpin bangsa adalah orang-orang dalam tanda kutip, tidak semua memang, mereka berambisi saling menghancurkan anak bangsa sendiri. Apakah seperti itu pemimpin yang amanah? Apakah seperti itu pemimpin yang akan membuat masyarakat sejahtera? Apa yang harus kita buat? Mari kita ikuti kebenaran firman Tuhan. Tidak usah ikut-ikut menjelekan orang, karena saudara ditugasi oleh Tuhan mengalirkan aliran kasih. Amin. Berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang suka menjelekan anak bangsa, suka menjelekan pemimpin yang lain. Berdoa biar dikasih anugerah Tuhan menjadi orang-orang yang lembut hati, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang betul-betul memiliki nilai
harkat dan martabat, memiliki adab yang tinggi, sehingga nanti memimpin bangsa ini menjadi masyarakat bangsa yang adil, merasakan keadilan, merasakan keberadaban itu ketika dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang punya adab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, eksistensi tahbisan imamat rajani adalah sebuah langkahnya para imam yang merasakan di dalam hidupnya ada kuasa yang tidak terbatas itu, kuasa yang akan mengubahkan dunia, kuasa yang akan mengubahkan jiwa-jiwa, kuasa yang akan mengubahkan gereja Tuhan sebagai gereja organisme tubuh Kristus. Perubahan itu dari mana? Perubahan itu akan dimulai dari pribadi lepas pribadi. Sebab kita masing-masing pribadi punya tugas menjadi saksi. Masing-masing pribadi kita punya tugas menjadi saksi bahwa ketika Yesus hadir di tengah-tengah kita, maka ada kekuatan yang dahsyat untuk membawa hidup kita menjalani hidup ini dalam dinamika spiritual yang terus bertumbuh ke arah kesempurnaan. Makanya Wahyu pasal 12 dibaca, tampak suatu tanda besar dikatakan. Ayat pertama, kedua, ketiga. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Terus, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ya, terus, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ya, terus, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. dinamika kehidupan spiritual gereja Tuhan pada akhir zaman. Imam-imam yang ditebus oleh darah pengorbanan Kristus, yang dipercaya menjadi pelaksana dari ketetapan Tuhan, harus memahami bagaimana Kristus mempersiapkan gerejanya. Apa yang menjadi rancangan Tuhan atas gereja Tuhan pada akhir zaman? Apa yang akan dihadapi gereja Tuhan pada akhir zaman? Menjawab kenapa kita harus bertumbuh. Tuhan punya rancangan gereja Tuhan menjadi tanda besar di langit, bukan di bumi. Tuhan menghendaki gereja itu bertumbuh, betul-betul menjadi terang dunia. Untuk menjadi terang dunia, maka gereja Tuhan tidak boleh terikat
gereja Tuhan yang tampil digambarkan dengan jubah laksana matahari bulan bintang, menggambarkan satu kehidupan yang diselimuti dengan terang kasih Tuhan. Kehidupan gereja Tuhan yang diselimuti terang kasih Tuhan. Pikirannya, akal budinya dikuasai pengurapan roh. Pikiran Kristus itu menguasai pikiran gereja Tuhan. Perasaan Kristus juga menguasai perasaan hati gereja Tuhan. Digambarkan jubahnya laksana matahari. Kasihnya Bapa, kasih dari kerajaan Allah itu menguasai gereja Tuhan. Tidak cukup berhenti sampai di situ. Langkah kakinya gereja Tuhan, pijakannya gereja Tuhan digambarkan laksana rembulan, terang juga. Perjalanan hidupnya gereja Tuhan dalam terang kasih. Aliran-aliran kasih mengalir dari jiwanya. Pikirannya dikuasai pikiran Kristus. Kalau kondisi gereja Tuhan tidak seperti ini, tantangan jangankan naga merah padam yang marah. Dengan persoalan-persoalan yang kecil, persoalan-persoalan yang sepele, gereja Tuhan sudah kalah. Diinjak oleh kekuatan dunia ini. Dihancurkan, dibajak oleh roh pemecah belah. Dihancurkan oleh kekuatan dosa. Sepertiga bintang di langit, diseret kemarahan naga. Hanya ekornya naga itu menyeret sepertiga bintang, dicampakkan ke bumi. Kekuatan apa? Ini bintang. Bintang saja bisa dicampakkan oleh geraknya si naga tua yang marah. Bintang seperti apa kok sampai terseret? Menggambarkan orang-orang yang sudah mapan. Sepertinya merasa hidupnya mapan, nyaman. Kalau sudah merasa hidupmu dalam zona nyaman, ini bahaya. Ketika seseorang sudah merasa dalam kehidupan zona nyaman, seringkali kedekatannya dengan Tuhan sudah semakin tipis. Pikirannya bukan pikiran Kristus lagi. Perasaannya bukan perasaan Kristus lagi. Langkah hidupnya bukan langkahnya firman lagi. Ada seorang pendakwah juga menyampaikan demikian kurang lebihnya. Ketika saudara masih miskin, ketika saudara masih hidup pas-pasan, saudara ingat betapa saudara itu sangat loyal. Punya uang 10.000, nanti dengan temannya, yuk makan bareng, saya punya uang 10.000, nanti bagi-bagi. Punya uang 10.000, wah ini untuk pelayanan, mungkin pengadaan apa
atau persembahan apa? Oh separuh, karena 10.000 kan separuh. Tulus 5.000 untuk Tuhan, 5.000 untuk operasional ringan. Terus berkati. Ini 50% ya. Berkati 100.000. Oh ya masih cukup. Itu dengan 50.000, yang 50.000 untuk pelayanan. Lama-kelamaan meningkat lagi 1 juta, 500.000 untuk pelayanan, yang 500 kayak operasional. Terus meningkat lagi 1 miliar. Orang mulai mikir, ya 1 miliar. Saudara punya mobil biasa-biasa, boleh pakai untuk pelayanan, silakan pakai aja. Tapi nek mobilmu saya bagus, renungkan, belum tentu. Gembala perlu ke pelayanan, belum tentu. Mobilmu saya biasa-biasa, satu saat punya mobil yang mewah, satu saat belum tentu. Ini untuk Tuhan, bukan pelayanan. Biasanya yang diserahkan yang biasa, yang paling apik. Ini nanti naik berejo. Tidak mudah begitu, ya kan? Tidak mudah kan? Ketika masih kecil itu tulus banget, tidak ada pikiran macam-macam. Oh sudah persembahan. Makanya ketika saudara masih belum banyak uang, biasanya tulusnya minta ampun, sulung di hadapan Tuhan. Ketika duit itu makin banyak, ada juga, tidak semua memang tidak semua. Ada banyak orang yang ketika diberkati materi semakin banyak, justru takut kepada Tuhan. Sehingga dia katakan, dan tidak punya kebanggaan, semua ini untuk Tuhan kok Pak. Apa yang Tuhan mau untuk kebutuhan operasional pelayanan, kebutuhan operasional gereja, apa yang bisa saya kerjakan. Ada juga yang begitu, tetapi ada juga yang ketika keuntungannya semakin banyak, berkatnya semakin banyak, justru malah mikirnya ya akeh. Wah, maksud sih kita korban terus. Cak mono lho, itu buka apa? Ya kan? Untuk apa nanti terus? Kalau kita korban, persembahan terus untuk apa? Hati-hati, mikirnya hati-hati. Panitia GPA sepakat, kita adakan sukarela atau dalam sekian tiap untuk apa itu? Hati-hati lambene. Jatuh saat dipermalukan bisa-bisa. Grup duit 10.000 disepakati gawe ini nanti rutin kita untuk apa itu? Lambene hati-hati. Jatuh saat dipermalukan tidak bertobat. Nek tidak mau berbuat untuk pelayanan meneng, lebih diberkati meneng ketimbang lambene ngoceh. Tidak jadi berkat untuk anak-anak yang mau berkembang. Apalagi saudara ada yang sudah dituakan di tengah-tengah. Hati-hati. Ketimbang kamu tidak berharga di hadapan umat dan di hadapan Tuhan. Nek ngomong berdasarkan firman silakan. Atau nek lambi atau jeplak atau mangap tidak berdasarkan firman. Suatu saat dilesep karo Tuhan, diajar Tuhan, baru ngerasain.
Saya itu ngadepi wong akeh. Yang diberkati pengajaran firman Tuhan ini tidak hanya yang ada di ruangan ini, tidak hanya dalam penggembalaan ini. Hamba-hamba Tuhan di luar sana banyak mengikuti live streaming, jemaat mereka diberkati Tuhan. Nikah mereka diberkati Tuhan. Bahkan tidak sedikit tahun ini saya memberkati jemaat, calon-calon keluarga muda. Itu paling tidak tiga pasang nikah tahun ini. Mereka merasakan berkat pengajaran ini. Penggembalaan para bintang yang digenggam tangan Tuhan itu lintas pulau, lintas provinsi, lintas bangsa, lintas negara. Jadi saudara punya pemikiran yang luas, jangan hanya berpikir, oh jemaat yang di sini kok seakan-akan tidak bertambah jumlahnya. Hati-hati. Nek mata kita itu hanya melihat lingkungan kita, ini eranya sudah era digital, saudara, sudah rupa. Amin. Hati-hati. Balik ke tadi, Yeremia pasal 2 identik dengan Wahyu pasal 2. Jemaat Efesus. Ada apa dengan jemaat Efesus? Jemaat Efesus itu pekerja keras, giat, bukan jemaat yang malas. Pekerja keras, giat, bukan pemalas. Tetapi ternyata Efesus itu persis kondisinya seperti Israel yang menggadekan Allahnya kepada sesuatu yang tidak berguna. Tambah parah jemaat Efesus itu. Jadi rupanya perbudakan Mesir itu pada akhir zaman akan terjadi sekian kali lipat. Sekalipun diperbudak tapi iso mangan. Ibadah keri-keri. Iki parah iki. Angel iki ngene iki. Opo ibadah oleh mangan? Lah nek wis ngene iki repot. Opo bar ibadah aku terus ada acara makan-makan kok piye? Opo dengan ibadah itu nanti kita dikenyangkan di sana. Lah repot. Kalau manusia diajak berpikir antara ibadah dan isi perut ini sudah ada yang membedakan. Iki wis repot iki. Iki wis error nek koyo ngene iki. Jelaskan Tuhan Yesus mengatakan ibadah itu bukan soal yang materi. Kamu mengikut aku karena kamu bisa kenyang. 5.000 orang dewasa kenyang dengan roti, dengan ikan perbanyakan itu. Tuhan menghendaki kita ini terus bertumbuh dinamis di dalam pikiran dan perasaan Kristus. Apa itu pikiran dan perasaan Kristus? Ketika kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, maka sedahsyat apapun tantangan yang kita hadapi, saudara pasti keluar sebagai pemenang. Amin. Amin. Pasti menang. Ini gereja Tuhan digambarkan perempuan yang mengandung, dalam keluhan hendak melahirkan seorang anak. Sekarang perempuan tidak mengandung saja, seorang olahragawan yang masih sehat, masih fit, masih seger umurnya, ya produktif, tidak usah mengandung, dalam kondisi fit, sehat, segar, bugar, nek menghadapi
naga merah padang. Rasa ngadepi naga merah padang, delok cacing kowe wis girat-girat. Apalagi ini menghadapi kemarahan dari iblis si naga tua itu. Ini menggambarkan suatu kenyataan persoalan yang begitu berat, persoalan yang tidak mungkin bisa diselesaikan perempuan ini. Gereja Tuhan pada akhir zaman akan menghadapi situasi yang tidak mungkin bisa diselesaikan manusia. Pada umumnya bangsa-bangsa di muka bumi akan menghadapi situasi yang tidak bisa diselesaikan oleh pemimpin-pemimpin bangsa mereka. Baru meledak perang dunia ketiga, mereka sudah kalah tabur. Pemimpin-pemimpin bangsa, para jenderal di dunia ini, di bumi ini sudah kalah kabur. Maka 21 malapetaka, 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah itu merupakan pelindung bagi gereja organisme tubuh Kristus. Di tengah-tengah bencana yang dahsyat, malapetaka murkanya Tuhan yang dahsyat, dengan dilemparkannya hukuman 21 malapetaka itu, gereja terlindung. Bukan 10. Kalau dulu Musa menghantam Mesir dengan 10 malapetaka, akhir zaman 21 malapetaka akan dilemparkan. Kalau sekarang banyak para pemimpin umat berdoa untuk menahan 7 sangkakala. Dan Tuhan itu berkehendak, sapa sing iso nahan? Nggak bisa begitu. Firman Tuhan itu iya dan amin. Iya, tidak. Kalau Tuhan sudah sampai pada waktunya menghukum dengan meterai, pembuka meterai itu dampaknya adalah hukuman bagi orang-orang yang menolak roh kasih karunia. Sangkakala itu hukuman yang dahsyat atas orang-orang yang menolak, yang melecehkan kekuatan pengajaran firman Allah. 7 bokor murka Allah, itulah orang-orang tertuju kepada orang-orang yang melecehkan roh kasih karunia dari Bapa. Itu tidak bisa ditolak. Jadi belajar kitab Wahyu itu harus betul-betul bergumul, tidak boleh kemeroh atau kemeroh. Kemeroh itu apa-apa kata Roh Kudus, apa-apa Tuhan berbicara. Tuhan tidak berbicara, malah ngoceh dewe katanya dapat petunjuk begini begitu, tetapi tidak jadi kenyataan. Kalau orang ngomong tidak jadi kenyataan, itu namanya apa? Apalagi nahan sangkakala. 7 sangkakala kok mau ditahan? Nanti itu kalau sudah sampai waktunya, itu 7 meterai itu secara struktural timernya itu sudah diatur Tuhan. Disambung dengan 7 sangkakala, disambung dengan 7 bokor, itu nanti sudah di timer Tuhan. Saya ngomong itu para bintang, bukan malaikat turun dari langit mak jelek langsung mau gempa. Nanti yang mungkin kok ini gempa yang dasar itu lambe ini ngomong kudus tak kan, bibirnya orang-orang kudus yang digambarkan laksana 7 bintang yang digenggam tangan kanan Tuhan.
Kalau dulu 7, malapetaka demi malapetaka, menghancurkan bangsa-bangsa. Yang menghancurkan Mesir 10 tulah lewat perkataannya Musa. Pada akhir zaman nanti 7 bintang yang digenggam tangan Tuhan itu, 7 tokoh rohaniwan pada akhir zaman itu yang akan dipakai oleh Tuhan ngomong. Perkataannya itu nanti secara struktural. Jemaat gereja Tuhan yang terpimpin, yang tergembala atas otoritas 7 bintang itu nanti. Selamat. Karena kegerakan gereja pada akhir zaman itu jatahnya bintang. Kalau bintang-bintang ini sedang bekerja, mataharinya di mana? Mataharinya di mana? Dia bekerja di balik tirai. Begitu ya? Dia bekerja di balik tirai. Oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, tempatkan, posisikan tahbisanmu dalam posisi yang dikehendaki Tuhan. Sebab firman Tuhan ini setahap demi setahap ia datang. Kebenaran pengajaran firman Tuhan tentang rahasia kitab Wahyu nanti setahap demi setahap. Pengajaran yang jernih seperti kristal itu tidak bisa didemonstrasikan langsung, digelontorkan seperti badai, tidak bisa. Silakan orang lain mengungkap kitab Wahyu, tetapi kalau tidak sesuai dengan sistem kerajaan Allah, ya kan berhenti juga. Ono lakune. Ada prasyarat yang harus dijalani oleh pemberita-pemberita kitab Wahyu itu. Tidak mudah. Pengkhotbah banyak. Orang yang pintar ngomong wakeh, pintar diskusi, pintar debat, wakeh banyak. Tetapi orang yang mau dipakai oleh Tuhan, yang pikirannya di-upgrade dengan pikiran Kristus, yang hatinya, perasaannya di-upgrade, diisi perasaan Kristus, yang pendirian hidupnya, landasan hidupnya di-upgrade terus dengan kekuatan pengajaran, itu tidak mudah. Zona nyaman, fasilitas itu merupakan hambatan, tantangan yang harus diterobos para pembicara kitab Wahyu pada akhir zaman. Ada saatnya saudara akan dibawa kepada situasi yang seakan-akan tidak mungkin bisa bergerak. Padang gersang tandus. Tetapi ternyata situasi yang seperti itu sedang dikondisikan oleh Tuhan untuk memurnikan para penatua, supaya para penatua tersungkur sebagaimana struktur hierarki kerajaan Allah ciptakan. Ketika para penatua sudah tidak lagi tersungkur di hadapannya, berarti bukan Tuhan lagi yang menjadi jurumudi dalam hidup. Ketika para penatua sudah sibuk dengan urusan materi, sementara mengesampingkan tahbisan imamat, berarti jurumudimu sudah otak, bukan Tuhan Yesus.
ketika saudara menempatkan diri sebagai jurumudi? Sampai kapan saudara kuat? Jangankan menjadi berkat bagi orang lain, mengatasi dirimu sendiri sudah tidak akan kuat. Mengatasi gejolak pikiranmu, menawan perasaanmu, meredam amarahmu, tidak akan mampu. Tetapi ketika para pernah Tuhan itu sudah memahami bahwa padang tandus itu adalah sarana Tuhan untuk mentahirkan pikiran, perasaanmu dan langkah hidup. Ternyata ketika padang tandus itu dilewati, dia menjadi sulung di hadapan Allah. Orang mengusikmu jadi bersalah. Orang membicarakan saudara sudah jadi salah. Salah tingkah. Orang menjadi berdosa ketika mengusik saudara. Ketika posisimu sebagai imam terus ditahirkan dengan caranya Tuhan. Jadi jangan nyalahkan siapa-siapa ketika sesuatu terjadi yang seakan-akan kok kenapa seperti ini. Mari kita ingat kembali. Coba dengan kasih, dengan hati. Janjinya masih sayang tidak sih sama Tuhan? Ketika kita ini masih sayang dengan Tuhan, maka penderitaan daging harus menjadi bagian kita. Sebab untuk kita taat kepada Dia, maka kita ini mengalami suatu penderitaan. Anak-anak yang masih sekolah, SD, SMP, SMU, kuliah, karena harus menyenangkan hati Tuhan, saudara harus memangkas, mengatur waktumu, kapan belajar, kapan berdoa, kapan baca firman, kapan harus juga bersinergi mewarnai keluarga, membantu orang tua, bareng bersih-bersih lingkungan, atau bersih-bersih kamar dewe paling enggak, ya kan? Saking sibuknya, PR banyak, saking sibuknya atau bangun terlambat, sudah tidak sempat ngurusi kamarnya sendiri, selimut dilempar, hilang yang kolong dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana? Coba hidup, belajar hidup tertib, belajar hidup disiplin. Orang itu kalau mau berhasil, apa tahu anakmu? Cetaklah generasi-generasi yang mandiri, cetaklah generasi-generasi yang punya kemampuan, daya pikir, daya nalar yang kuat bersama Tuhan. Saudara tidak akan khawatir nanti mengantar. Punya visi untuk anak-anakmu. Wah, kalau begini, ini profesi-profesi tertentu saudara harus support kepada anak-anak. Yang SMA, lulus SMA mau kemana? Support, doakan anak-anak. Kita punya dokter bawa gitu. Nopo itu nanti bisa melengkapi. Disupport anak-anak yang punya potensi. Ada yang senang matematika, gini ya suka, nanti kuliah di kedokteran. Papa mama masih muda, bekerja melayani Tuhan, diberkati, sekolahkan anakmu di kedokteran. Potensi yang ada nanti cucu siapkan. Mereka punya potensi sebagai saksi-saksinya Tuhan.
sebagai dokter oke, masukkan juga bisa double kuliah, tidak apa-apa kalau bisa atur waktu, double kuliah boleh, di teologi bisa. Sebagai dokter tetapi firman dia paham, sarjana teologi iya, kedokteran iya, apa tidak luar biasa. Senang sudah sebagai orang tua, sebagai imam-imam, bisa mencetak generasi pemenang abadi. Anak cucu siapkan profesi ini untuk melengkapi pergerakan pembangunan tubuh Kristus. Nah, kalau kita tidak bisa memanage hati, memanage jiwa, didandani Tuhan laksana matahari, bulan dan bintang, terang, masa depanmu terang, lingkunganmu terang, keluargamu terang, betapa dahsyatnya damai itu. Kecintaanmu menjadikan dia itu terus membawa hidupmu sebagai jurumudi. Masih ingat lagu nih? Tolong jadikan dia jurumudimu. Ojo nyetir dhewe. Mulai duwe SIM. Ya. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan. Ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumu. Takkan tenggelam, ku tak akan goyah, menopang hidupku. Ketika dia itu menopang saudara, kenapa saudara tidak goyah? Karena dia menopang. Bagaimana supaya dia tetap menopang saudara? Jadikan dia jurumudimu. Saya tegaskan, ojo nyetir dhewe. Sekuat apa saudara nyetir keluargamu? Sehebat apa saudara nyetir masa depanmu? Kalau sudah ngadepi persoalan demi persoalan di lingkungan keluarga ini banyak, tetapi ketika saudara lekat dengan dia jurumudi saudara. Saudara berdoa, dia menjawabmu. Saudara ada komunikasi, agungkan dia, sembah dia, muliakan dia. Ada kesusahan, ada kelimpahan, ada badai gelombang menerpa kapalmu, saudara tidak akan tenggelam. Amin. Amin. Sudah akan tenggelam. Ada banyak manusia ketika dalam kelimpahan tenggelam. Ketika dalam kesusahan, dihempas dengan kesusahan, malah tidak tenggelam. Tuhan mau dalam kesusahan, dalam kelimpahan tetap saudara akan dituntun, dibawa dalam kapal yang dahsyat itu.
bahtera kehidupan itu, bahtera tubuh Kristus itu akan membawa kita menghadapi badai topan kehidupan. Ketika dia tetap menjadi juru mudimu, kita tidak akan ditenggelamkan oleh kondisi. Jadi dalam situasi apapun, dalam kondisi kering, orang mengatakan dalam kondisi adem basah, dalam kondisi susah, dalam kondisi yang kelimpahan, dalam segala sesuatu, ketika kita bisa menempatkan Yesus itu di mana, sebagai apa, kita bisa menempatkan diri, siapakah aku ini. Seringkali manusia jadi kebablasan. Seringkali manusia bisa menyampaikan sesuatu, keberhasilannya, capaiannya menjadi suatu kebanggaan untuk diceritakan, untuk ditunjukkan kepada dunia, ditunjukkan kepada orang. Tuhan memamerkan saudara bukan karena saudara punya fasilitas, tetapi Tuhan mau menampilkan saudara menjadi milik kesayangan ketika pakaianmu serba terang. Sebab itu yang menyelamatkan saudara. Seberapa banyak orang ketika hartanya banyak temannya, disanjung istri, disanjung anak-anak, disanjung banyak orang. Maka sudah pernah berpikir, ketika orang yang pernah saudara sanjung-sanjung, saudara hebat-hebatkan, saudara dahsyat-dahsyatkan di tengah-tengah keluarga, ketika sudah tidak mampu berbuat sesuatu, apakah saudara sudah siap untuk diremehkan orang? Orang dekat saudara justru merendahkan saudara. Atau orang dekat saudara justru menjadi terang atas saudara. Hidup seperti itu. Ketika hartamu banyak, mungkin banyak pejabat juga menjadi sahabat saudara. Tapi ketika sudah tidak punya apa-apa, apakah ada pejabat yang juga mendekat kepada saudara? Tetapi ketika saudara punya otoritas kuasa Tuhan, kasihmu itu mengurai, kasihmu itu menciptakan suasana damai. Banyak orang kaya silakan, tetapi mereka tidak punya damai. Saudara bisa mengalirkan damai, bukan uang. Mereka sudah punya uang. Banyak orang cerdas, orang pinter, tetapi kalau pikiran Kristus ada dalam saudara, perkataanmu itu akan punya pengaruh yang kuat untuk membangun mereka menjadi manusia yang berada. Banyak generasi muda yang pinter, yang cerdas, tetapi ketika saudara mempersiapkan anak-anak muda, generasi muda, cakap, pinter, cerdas, tetapi diurapi Roh Kudus, setia melayani Tuhan, takut kepada Tuhan, itulah kemuliaan. Sudah terkasih Tuhan. Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4. Ayat 8 dibaca. Wahyu pasal 4 ayat 8. Ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu terus, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian
dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Menghadapi kegerakan besar pada akhir zaman, menghadapi kegerakan kuda putih untuk menyelamatkan, mentobatkan Israel, para imam harus siap, para imam harus dipersiapkan. Menghadapi ketidakpastian dunia ini, kita tidak bisa mengandalkan materi yang ada pada kita. Tetapi ketika kita tersungkur di hadapan Dia, menyembah Dia, dan melemparkan mahkota di hadapan tahta itu, maka itu yang dikehendaki Tuhan. Segala pujian, segala hormat, kuasa hanya tertuju kepada Sang Pencipta. Ketika manusia sudah mengarahkan yang menjadi kiblatnya adalah materi, maka manusia tidak akan bisa bertahan menghadapi masa depan. Tetapi ketika yang menjadi kiblat kita adalah Sang Khalik, mempelai pria surga, Tuhan Yesus Kristus, sudah tidak akan cemas dengan masa depan anak cucu saudara. Sudah tidak akan cemas mengkhawatirkan generasi mereka, karena mereka adalah penerima janji, pelaksana dari kehendak Tuhan pada akhir zaman, pelaksana dari keputusan Tuhan. Jadi bagaimana kita harus bertumbuh menghadapi situasi yang tidak pasti? Kita harus tersungkur, melipat gandakan kualitas sembah, melipat gandakan kualitas imamat saudara, sehingga saudara semakin diperkenan oleh Tuhan. Ketika sudah semakin diperkenan oleh Tuhan, maka kuasa yang tidak terbatas menuntun saudara. Ada kekuatan hikmat dan makrifat itu membangun hidup saudara, membangun kualitas pikiran saudara, kualitas jiwa saudara, kualitas langkah hidup saudara, sehingga dunia tahu mana yang diperkenan Tuhan, mana hamba-hambanya Tuhan, pelayan-pelayannya Tuhan, yang terus hidup sebagai terang dunia, tersungkur, menundukkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan bisa mengambil apapun yang ada pada kita. Tidak usah hitungan hari, tidak usah hitungan jam, detik atau menit saja, semua bisa hilang dalam sekejap. Tapi ketika kita belajar tersungkur di hadapan, membawa seluruh hidup ini pada otoritas yang bertahta di dalam hadiratnya, maka dunia juga akan diberkati lewat sikap pelayanan saudara. Yakobus pasal 3 ayat 13 mulai. Yakobus, orang-orang yang tersungkur, membiasakan diri, menundukkan hati jiwanya kepada Sang Khalik. Yakobus pasal 3 ayat 13 mulai. Hikmat dari
hikmat yang dari atas. Kekuatan hikmat dan makrifat itu semakin kuat dalam pribadi orang itu. Ada kualitas spiritual yang betul-betul bisa dilihat, bisa dirasakan oleh dunia. Ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Ya, Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. ya, hikmat itu lahir, mengalir dari kelemah lembutan. Aktivitasnya para penatua yang tersungkur adalah pribadi-pribadi yang dipersiapkan oleh Tuhan secara khusus, dibangun laksana perawan-perawan suci, sosok kehidupan yang didandani oleh Tuhan dengan pakaian matahari, bulan, dan bintang. Sehingga dari hatinya, dari jiwanya, dari pikirannya mengalir kekuatan surgawi itu. Jika kamu menaruh perasaan iri hati Dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, Tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. ya. Jadi perasaan iri hati, tolong ini jangan dianggap sepele. Menaruh perasaan iri, mementingkan diri sendiri, ini dicermati. Lu punya anak 2, punya anak 3, orang tua harus cermat. Jangan-jangan ketika saudara memutuskan satu hal, nanti menyusup roh iri hati yang didalangi oleh roh-roh dunia dan setan. Sebab ketika roh iri hati ini terus nanti berkembang biak, nanti akan menimbulkan kebencian. Nah yo, mama saiki beda. Dulu seperti ini, sekarang yang dikateknya anak ini saya dianggapnya tidak pantas diperhatikan. Jadi punya anak lebih dari 1 itu harus ekstra hati-hati. Karena apa? Rawan, rentan dengan munculnya perasaan iri. Padahal mungkin apa yang saudara sampaikan, saudara katakan kepada anak yang pertama mungkin itu tidak cocok untuk anak yang kedua. Jatahnya anak yang kedua berbeda dengan anak yang pertama. Itu pun sulit dipahami. Sudut pandang tentang perhatian orang tua terhadap anak ini disikapi, diterjemahkan berbeda menurut sudut pandangnya masing-masing. Arti kata adil, saudara punya anak 3, saudara akan mendengar anak 3 ini punya keterangan yang berbeda. Bagaimana mama harus adil? Enggak gitu kabeh keterangan. Nggak bisa langsung oh ya sepakat, enggak bisa. Biasanya mereka punya pendapat yang berbeda-beda. Hati-hati jangan sampai tersusupi, ada yang iri hati, nanti menimbulkan kebencian, akar pahit, akhirnya keluarga pecah. Terus mementingkan diri sendiri. Ini erat kaitan dengan tidak peduli dengan lingkungan. Kan ada manusia yang seperti itu, tidak peduli dengan lingkungan. Apalagi kalau sudah, oh itu jatahnya, itu bukan jatah saya,
Jatah saya itu ya umpamanya bersih-bersih, anak pertama jatahnya bersihkan sini. Lah kalau ini sudah selesai, sementara yang lain perlu dibantu, belajarlah memiliki empati. Sepele seperti itu bikin susah kalau tidak saling mengerti. Mementingkan diri sendiri. Orang nyaman, sudah tidak mandi sehari atau 2 hari, itu kenyamanan. Jangan terjadi ya. Kalau anak-anak gadis sehari tidak mandi. Tapi andai kata ada model seperti itu zona nyaman bagi dirinya. Dan ini roh kemalasan yang teko setan. Jadi jangan dianggap remeh. Nanti kalau itu terekspos keluar di media sosial, ada seorang gadis tidak suka mandi. Jadi jangan anggap remeh hal seperti itu. Apalagi sudah bekerja yang bersentuhan masih ketemu orang, layani orang, kerja kantor, tidak mandi, sarapan rono rene, sehari tidak mandi, bayangin kelelawar aja kalah baunya. Kelelawar itu baunya sudah seperti itu. Lalu sehari manusia tidak mandi, ngerti kelelawar kan? Kelelawar alias codot itu kan baunya tidak enak, langur-langur lengur ya apa gitu loh. Jadi bayangkan, manusia kok sehari tidak mandi itu kayak apa ambune? Ya rarep ngambu, tapi nek lewat itu kan juga tidak enak kan? Apalagi ada orang, apalagi nanti andai kata saudara punya warung momennya ya, terus saudara si yang pemilik warung itu nyampaikan kopi atau apa, langsung mak breng kira-kira nyaman tuh ngombe kopi, wah seger, kopi lowo. Nah itu termasuk golongan manusia yang harus bertobat. Karena apa? Ada intervensi roh kaipang, roh kemiskinan, roh kemalasan. Tertibkan itu. Kalau ada di lingkungan, artinya lingkungan keluarga, ada anak yang malas seperti itu, diingatkan. Nanti berkepanjangan, ini bahaya. Andai kata sudah nikah, tidak akan mungkin ngurusi anaknya. Loh iya, percaya. Apa ono wong model kaya ngono gak gelem ngurusi anake banyak. Ini termasuk penyimpangan psikologi, penyakit itu. Nek berkembang terus, nek basa Jawa ini edanisasi, stres. Bukan stres lagi, gila. Ngurus dirinya tidak mau, apalagi ngurus orang lain. Ya kecil apa nek ndek bojo kaya ngene iki bahaya. Siap-siap masak dhewe karena apa? Masak aja tidak mau. Masak untuk dirinya sendiri, untuk suami enggak. Hati-hati itu. Memegahkan diri, bermegah diri jangan sampai. Itu bukan dari Tuhan, bukan dari atas, tapi nafsu manusia dari setan. Dikatakan gitu kan jelas Pak? Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di mana ada iri hati, ada orang egois, di situ ada kekacauan terus dan segala macam perbuatan jahat. Segala macam perbuatan jahat muncul nang kono. Nek ana wong iri, egois, dikandani gak iso, mesti kacau nih kono itu. Neng dapur kayak kacau, habis makan ndak korak-korak, habis makan tidak diringkesi lagi makanan di beledaknya nggak ditutup, akhirnya tikus pesta neng kono. Nah ini kan bikin kacau. Ambil makanan di lemari, tidak ditutup, tikus melebu nyerang stok sembako yang ada di lemari, heboh. Tikus cilik bisa.
Oh, mari saat itu isinya dikeluarkan semua demi tikus pidi. Ngapa tikus pidi sama kebrono? Ada orang yang tidak tertib hidupnya, mementingkan diri sendiri, sepenting makan kenyang. Di situ tidak diringkesi lagi, tidak ditutup lagi lemarinya, mejanya udah barang-barang nyebar sana sini, kacau. Nanti nek orang tua ngomong terus, mama lu ngoceh tok, padane mure. Wong tua diurene ngoceh, nek ra diocehi gak berubah. Ya apa ngono kuwi? Manungsa. Bersabarlah, tetaplah ngoceh sebagai seorang ibu. Sebab ocehanmu itu akan menghantar mereka menjadi anak-anak yang mapan dalam etika. Sehingga suatu saat mereka punya keluarga, mereka punya istri, punya suami, mereka juga diberkati Tuhan, bisa menjadi berkat. Nek radio cai ora dadi, makanya ojo jemu-jemu ngoceh, ojo dijarne wae. Mau mementingkan diri sendiri, dibiarkan. Makan enak, orang tua ndak ditawari. Kalau ngapel perlu kok, mama kan sudah tua, sudah tidak biasa, tidak perlu makan apel, bomo itu ya. Ini 2 nih, itu untuk sarapan, besok 1, besoknya 1 lagi. Anak yang baik, coba berjuang. Serahkan semua, dua-duanya itu untuk papa mama. Duduk oleh apel, ya mah tadi saya dapat berkat. Apa tak belikan buah, dapat 2. Serahkan oleh bapak ibu. Bapak ibu akan berdoa, wah terima kasih dok, seger banget itu tantenya ya, tidak mungkin. Orang tua akan paham hal seperti itu. Tidak harus makan apa yang kamu bawa, mungkin itu jerih lelah. Dapat berkat iso tuku peluru ibarat itu. Wong tuamu belum sampai makan, dia sudah merasakan berkat yang luar biasa. Karena apa? Ada hati yang rela tertanam, terbentuk di dalam jiwa. Ben lego anakmu dikupas, diajak makan bersama-sama. Mama cukup separuh aja, yang 1,5 ini kamu pakai. Membangun kasih tidak perlu, saudara, dengan sesuatu yang dahsyat. Orang tua tidak perlu, saudara, persembahan. Mah tak tukok niki, tak belikan ini ya mah. Cuk anak mau diberangkat tak tukok mobil mewah mah. Tidak perlu saudara ngomong begitu kepada orang tua. Sentuhlah dengan sentuhan-sentuhan yang seakan-akan sepele, tetapi itu jiwa, lahir dari jiwa, lahir dari hati. Papa sukanya apa? Oh minum teh tawar, alangkah dahsyatnya. Tak buatkan ngerti-ngerti. Pak, sebelum sembahyang dia akan minum teh. Kenapa aku baik dewi? Enggak, saya buatkan. Mulai sekarang tak buatkan. Jangan nanti ketika saudara punya uang banyak janji, nanti aku perhatikan papa, nanti aku perhatikan mama. Jangan bilang nanti. Apa yang bisa saudara kerjakan di rumah untuk terjadinya harmoni kehidupan keluarga? Kerjakan dengan penuh kerelaan hati. Kerjakan dengan sentuhan kasih yang luar biasa. Masa depanmu sebagai generasi muda sangat-sangat diperhatikan oleh Tuhan. Jangan muncul kekacauan dan segala perbuatan jahat karena sifat ego.
karena sifat malas. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai. Jadilah anggota-anggota keluarga yang selalu rindu suasana damai. Jangan bangga ketika berani ngomong justru menimbulkan sesuatu yang tidak damai. Jangan bangga ketika saudara merasa menang, papamu diam, mamamu diam, kakakmu diam, adikmu diam, atau kakak-kakakmu diam, orang tua semua diam karena perkataanmu yang menyakitkan mungkin. Orang tua diam bukan berarti kalah, tidak mau bicara. Orang tua diam bukan berarti orang tua tidak bicara. Kadangkala orang tua berani diam, memilih diam demi kesatuan. Dia korbankan perasaannya, dia korbankan jiwanya. Sebab andai kata orang tua mau ngomong, dia berada pada posisi yang menang. Tetapi untuk apa mempertahankan egonya? Orang tua kadang banyak korbankan egonya demi kesatuan, demi kerukunan anak-anak, demi kerukunan umat Tuhan. Saudara tersungkur di hadapan Bapa, pendamai. Orang yang banyak tersungkur di hadapan Bapa pasti akan dialiri oleh kekuatan damai sejahtera itu. Dikatakan peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi ketika kita menjadi pribadi yang mencintai damai, mencintai kehidupan yang tenang, yang rukun, yang menyatu, di situ ada kebenaran yang ditaburkan terus-menerus. Ada hikmat yang dari atas. Kemurnian hatinya itu tidak bisa dikotori dengan intervensi-intervensi dari luar. Sehingga kemurnian hatinya menciptakan suasana damai, mengurai persoalan dengan penyangkalan diri, dengan keramahannya, dengan ketaatannya, dengan penurutannya, dan penuh belas kasihan. Melihat orang yang belum terbentuk, melihat orang yang masih dikuasai kemalasan, dikuasai dengan ego, dia alirkan roh belas kasihan itu. Bukan roh penghakiman, bukan roh kutuk sumpah serapah, tetapi alirkan belas kasihan di dalam doa, di bawah. Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan. Mungkin itu terjadi atas anakmu, atas saudaramu. Alirkan doa yang baik untuk mereka. Alirkan permohonan-permohonan yang murni di hadapan Tuhan demi membangun imam-imam yang berkerajaan, bertumbuh semakin kuat di dalam hikmat dan makrifat Allah, bertumbuh semakin kuat di dalam kasih karunia Allah, bertumbuh semakin kuat menjadi berkat bagi banyak orang. Maka kemenangan itu menjadi bagian hidup kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.
kuasa-Mu yang perkasa. Selalu akan membawa hidup kami. Sebab sepanjang perjalanan hidup di bumi, peristiwa demi peristiwa yang akan terjadi silih berganti mewarnai kehidupan. Pertetapkan saudara berada di dalam tangannya Tuhan. Pertetapkan posisimu sudah aman di hadapan Tuhan. Pertetapkan posisimu tersungkur di hadapannya. Menundukkan diri di hadapannya. Di sana tidak ada kecemasan, di sana tidak ada ketakutan, sebab Yesus yang menjaga hidupmu, Yesus yang menjaga keluargamu. Dia tidak akan meninggalkan hidupmu. Dikatakan dia selalu hadir dalam hidupmu. Amin. Ya Allah, sangatlah. Dia tidak akan melepaskan tanganmu. Dia akan mengangkatmu ketika sudah terjatuh. Ya Allah, sangatlah. Glory, glory, glory akan rancangan sempurna. Bagi yang sakit, Tuhan sanggup memulihkan mereka. Apapun sakit penyakit yang diderita umatmu, para hambamu, para imam, Tuhan punya rancangan yang indah. Di balik peristiwa demi peristiwa yang kami jalani, kami alami, Tuhan sedang memurnikan kami. Tuhan sedang menyempurnakan kesetiaan, ketaatan, kerelaan penyerahan hidup kami. Tuhan menjamah, Tuhan melawan mereka. Baik di ruangan ini maupun yang ada di tempatnya masing-masing, jangkau mereka Tuhan, sembuhkan, kuatkan, pulihkan mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Yang terkoyak, terpecah belah, kami percaya kekuatan darah pengorbanan Tuhan mempersatukan yang tercerai-berai. Indonesia mendekati
pemilihan umum kami pertaruhkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang menetapkan para pemimpin suatu bangsa, Tuhan yang mengangkat, demikian juga Tuhan yang menurunkan, Tuhan yang punya otoritas atas pemimpin-pemimpin bangsa di muka bumi. Serahkan tentang kasih Tuhan sehingga terjadi suasana yang kondusif, memberkati para pemimpin bangsa ini dengan roh yang takut akan Tuhan, pemimpin yang bijaksana, dari pimpinan pusat sampai ke daerah, kekuatan kesehatan di tempat mati, wali kota beserta Forkopimda, ibu bupati beserta Forkopimda, semuanya bisa bersinergi sehingga bumi Majapahit juga diberkati Tuhan, menjadi kota dan kabupaten yang damai, yang tentram, bersinergi satu sama lain, tercipta harmoni kehidupan yang damai, yang tentram, adem ayem, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kota dan kabupaten Mojokerto. Terima kasih Bapak, seluruh umat-Mu, gereja-gereja Tuhan, para hamba-Mu menjadi berkat di mana Tuhan percayakan demi menciptakan suasana damai, suasana yang tenang, suasana yang rukun. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah kami dalam seluruh aktivitas hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.